Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari komputer. Sebelum kita mencoba untuk menggunakan komputer, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu definisi dari komputer yang sebenarnya. Kebanyakan orang kalau ditanya apa itu komputer, maka pasti lebih mengacu kepada perangkat yang terdiri dari CPU, monitor, dan keyboard. Tetapi sebenarnya bukan itu saja. Yang disebut dengan komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerjasama dapat menerima data yaitu berupa inputan, mengolah data yang nanti akan diproses, dan memberikan informasi yaitu hasil output, serta terkoneksi di bawah kontrol program yang disimpan pada memorinya. Jadi, bisa dibilang pengertian komputer itu sangat luas sekali. Suatu alat elektronik yang punya chip juga bisa dikatakan komputer. Asalkan ada inputan dan ada output, juga itu bisa dibilang komputer. Oke, tetapi pada video tutorial kali ini kita akan pelajari adalah personal komputer itu sendiri. Ya, seperti gambar ini. Nah, yang kedua ini ialah perangkat keras. Perangkat keras atau hardware bisa disebut sebagai sebuah komponen yang ada pada sistem komputer. Perangkat keras ini biasanya terbagi 3 bagian, yaitu unit masukan, yaitu input unit. Unit ini adalah berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam memori komputer. Ya, salah satunya yang seperti kita sering gunakan adalah keyboard. Keyboard merupakan unit hardware dari suatu komputer. Di sini juga ada mikrofon. Mikrofon itu untuk memasukkan data suara ke dalam komputer. Di sini juga ada webcam, berupa gambar yang akan nanti masuk ke dalam komputer. Dan ini scanning untuk barcode. Oke. Nah, yang kedua ini adalah processing unit atau process unit. Disebut juga sebagai CPU. Nah, sedangkan untuk CPU ini, tugasnya itu apa sih? Tugasnya itu adalah memproses perhitungan, logika, kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komponen, serta mengalokasikan tempat penyimpanan data baik berupa sementara atau permanen di dalam komputer. Nah, di sini gambarnya yaitu berupa prosesornya teman ya. Ini juga bisa dibilang CPU yang mereknya Intel. Oke. Dan yang ketiga adalah output unit. Output unit adalah perangkat keras komputer tetapi berfungsi untuk menyajikan output atau hasil dari suatu proses pada komputer. Contohnya ini dapat dilihat di sini ada monitor, ada speaker, ada printer. Oke teman-teman, gini contohnya. Kalau misalkan monitor, sudah tahu ya output unitnya apa? Ya benar, yaitu berupa gambar monitor. Sedangkan speaker, output yang dihasilkan dari suatu speaker adalah berupa suara. Oke, nah printer menghasilkan output berupa gambar yang berbentuk 2 dimensi atau bisa kita bilang di print di kertas ya. Nah, ini biasanya output unit selalu diakhiri ya dengan awalan R. Monitor, speaker, printer, scanner. Oke teman-teman. Oke, kalau tadi kita sudah membicarakan hardware, sekarang kita akan membahas tentang software. Software atau perangkat lunak adalah program-program yang diinstal atau dimasukkan ke dalam komputer yang berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer. Nah, tanpa perangkat ini,
Komputer hanyalah sebuah mesin yang berdaya. Kalau saya bisa bilang itu ibarat badan tak berjiwa ya teman-teman ya. Raga tak berjiwa. Nah, oke. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, sini ada ikon-ikon program dari suatu program. Nah, ini kan semua dimasukkan ke dalam komputer gunanya untuk berfungsi mengatur komputer. Sedangkan kategori dari software itu ada 7. Yang pertama, sistem operasi, programming language, backend program, picture program, utility, games, dan multimedia. Kita akan bahas satu. Yang pertama, sistem operasi atau orang lebih sering disingkat OS. Ya, sistem operasi adalah program utama yang langsung berinteraksi dengan bahasa yang dikenal oleh mesin komputer. Oke. Pemakaian prosesor, memori, hard disk, dan sebagainya ini diatur oleh sistem operasi ini. Bisa dibilang sistem operasi ini adalah salah satu jenis perangkat lunak yang paling penting dalam sistem komputer. Karena tanpa sistem operasi ini, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Oke, teman-teman. Sistem operasi yang sudah terkenal sekarang ini seperti Macintosh, Windows, dan Linux. Nah, kalau ini contoh sistem operasi booting yang sudah jadul ya. Nah, yang paling banyak digunakan Macintosh dan Windows. Kalau Macintosh ini sistem operasi khusus yang dibuat untuk produk-produk dari Apple Company. Nah, yang kedua adalah programming language. Programming language merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat program itu sendiri. Nah, program-program yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu dibuat menggunakan programming language, yaitu bahasa komputer. Dengan bahasa ini, kita bisa menyusun perintah-perintah yang harus dijalankan oleh komputer, serta menghasilkan informasi atau melakukan pekerjaan secara sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sekarang ini contoh bahasa pemrograman seperti Pascal. Kalau tahun 90-an itu terkenal ada Pascal. Sudah memasuki 2000 ke atas itu Java, PHP, dan sudah mulai terkenal, dan Visual Basic. Kalau teman-teman nanti ingin menjadi sebuah web developer, nah, kalau untuk membuat website, biasanya orang menggunakan PHP. Sedangkan untuk membuat aplikasi desktop, yaitu untuk seperti contoh aplikasi akuntansi, nah, bisa menggunakan Java. Oke, itu contohnya. Yang ketiga ada lagi application program. Nah, dari programming language setelah selesai, itu menjadi application program. Program aplikasi adalah program yang dibuat untuk tujuan tertentu, misalkan untuk penjualan di supermarket, untuk mengolah data pasien di rumah sakit, untuk mencetak kwitansi dan sebagainya. Program aplikasi sangat banyak ragamnya karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pembuat atau klien yang memesan. Contoh di sini saya ada gambar. Ini program akuntansi. Di sini bisa menghitung neraca laba rugi ya. Sedangkan ini program untuk mendesain 3 dimensi ya, gambar. Nah, program-program ini dibuat oleh salah satu bahasa pemrograman yang ada di sini. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang belajar package program. Package program ini seperti gabungan dari beberapa program aplikasi yang dipaket menjadi satu kesatuan untuk menangani suatu bidang pekerjaan yang saling berkaitan.
Nah, salah satu PC program yang paling terkenal ini adalah Microsoft Office. Paket program ini keluaran dari Microsoft, merupakan program yang dibuat untuk kebutuhan kantor. Ya, di sini kita yang paling sering gunakan pasti Microsoft Word, kedua Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Oke, dan yang kelima dari 7 kategori program adalah utility program. Utility program ini biasanya adalah program-program yang bertujuan untuk mengatur konfigurasi komputer atau melindungi komputer menjadi komputer yang seperti antivirus atau sisi cleaner untuk menghasilkan data-data yang telah tidak terpakai agar proses komputer lebih cepat. Oke, ini disebut utility program. Nah, yang keenam ini adalah game. Ya, benar. Game juga disebut software. Tapi games ini diprogram atau dibuat dengan tujuan semata-mata untuk hiburan. Game sekarang sudah merupakan game yang high-end design. Nampak sudah real sekali di sini. Ya, teman-teman. Dan ketujuh ini adalah multimedia. Program multimedia adalah program yang dibuat untuk membuat fungsi komputer dapat menggantikan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Ya, tidak semua perangkat elektronik dapat diganti oleh komputer ya. Kalau kulkas tetap aja dipakai untuk mendinginkan, komputer nggak bisa. Nah, maksud saya ini menggantikan perangkat lain itu seperti pemutar musik, TV tuner. Nah, ini kalau di komputer bisa. Kalau pemutar musik, kita bisa menggunakan iTunes misalnya, atau Windows Media Player. Kalau TV, ada program namanya TV Tuner. Jadi kita bisa menonton TV di komputer kita. Oke, sekarang apa itu jaringan komputer dan internet? Pada umumnya, komputer yang kita gunakan atau yang sering kita lihat di rumah adalah komputer yang berdiri sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan personal komputer PC. Personal komputer ini dapat saling terhubung dengan bantuan network atau jaringan. Jaringan ini bisa meliputi area yang kecil. Misalkan untuk area kantor atau warnet, orang biasa menggunakan local area network atau LAN. Ada juga jaringan yang luas misalnya meliputi suatu kampus atau suatu daerah disebut wide area network. Kegunaan dari jaringan ini pada komputer atau lain adalah pertama bisa saling tukar data dan informasi secara langsung. Oke. Dan yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan melalui komputer dapat dikerjakan bersama-sama. Dan tentunya pekerjaan lebih cepat selesai. Dan yang ketiga adalah menggunakan peralatan komputer lain yang terhubung dengan jaringan. Jadi, misalnya kita dapat menggunakan printer untuk bersama-sama. Oke. Dan banyak lagi manfaat dari menggunakan jaringan komputer ini. Intinya, menggunakan jaringan komputer atau internet ini adalah data dan informasi. Berbagi data dan informasi. Data adalah fakta-fakta mentah yang belum dikelola. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen suatu perusahaan dalam berkeputusan. Di sini saya punya gambar. Oke. Yang pertama data yang belum dikelola. Warna merah mempunyai kode komputer seperti ini. Oke. Lalu data ini dikelola menjadi suatu informasi. Oh, jadi
dan ada lampu merah. Oke. Dari sini baru timbul knowledge atau konteks. Lampu merah yang di depan saya itu telah menjadi warna merah. Dari knowledge jadilah wisdom atau kebijaksanaan. Kita implementasikan. Oke, dari data, informasi, dan pengetahuan yang saya dapat, kalau merah, lebih baik saya berhentikan mobil saya. Nah, seperti itulah piramida data ini. Oke, teman-teman.